Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kalimasada channel vlog bebas dari Grecol. Kali ini Kalimasada ingin menyajikan cara menanam pohon padi, atau kita belajar bersama tentang pohon padi. Pohon padi pertama itu harus dibajak atau diratakan. Jadi dengan mesin bajak ini kita ratakan tanah sawah. Ini zaman dulu itu pakai kerbau, sekarang sudah bisa memakai mesin. Dengan adanya kemajuan zaman, mesin luku atau mesin bajak itu banyak bermacam-macam, jadi bisa lebih cepat dalam menggarap lahan sawahnya. Ini kemajuan teknologi di Grecol, di desa Grecol. Cara menanam padi pun sudah modern. Yang lainnya adalah tentang bagaimana bibit padi yang siap tanam. Itu biasanya padi itu disebar di pesemaian, nanti ditunggu nyampe umur 20 hari, 25 nyampe 40 itu nanti tanaman siap ditanam, atau lebih dikenal dengan di daerah kami, di daerah Purbalingga khususnya Grecol, itu dengan ditandur. Kenapa namanya tandur? Itu adalah karena tanamnya jalannya mundur. Jadi sebelum tandur itu sendiri harus dikasih garis atau dibikin jarak antar pohon padinya, yang namanya digurat. Setelah pohon itu ditanam, berumur, tambah besar, itu melalui ada proses pembersihan rumput di sela-sela padi yang namanya matun kalau di tempat kami. Terus diberi pupuk, kita bersihkan di jarak antar padi itu sendiri, dipupuk, terus dibersihkan lagi rumputnya yang namanya lebih dikenal dengan matun mindo atau membersihkan rumput yang kedua. Setelah itu lahan padi itu dikeringkan kalau itu banyak airnya, atau lebih dikenal disat. Itu nanti padi biar berkembang, karena tadi sudah membersihkan rumput, itu akar-akarnya sudah diberi kelonggaran, digerakkan dengan tanah. Jadi padi itu sendiri nanti akan berkembang lebih subur. Untuk selanjutnya kita menunggu umur, karena umur padi itu semakin bertambah, nanti di umur habis matun mindo atau memberikan rumput mindo itu diberi pupuk lagi biar untuk perkembangan. Nah, di sini nih padi semoga itu biasanya banyak mengalami kendala, ada hama wereng, hama belalang, hama lembing, dan lain-lain. Ini di sini biasanya itu kita itu sebagai petani itu biasanya menjaganya dengan disemprot hama itu kalau banyak hamanya. Jadi bisa dengan berbagai merek hama padi itu nanti akan tumbuh menjadi padi yang subur, padi yang berkembang, jadi rumpunya itu jadi besar, banyak. Itulah kekuasaan Allah, bahwa menanam satu biji padi aja Allah memberikan rezeki dilipat gandakan menjadi 10, 70, bahkan 700, bahkan lebih. Itulah Allah menciptakan pohon, terutama pohon padi, sebagai bahan pokok atau makanan pokok bagi manusia, terutama di daerah Jawa. Lebih sempitnya di daerah kami
di Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Dari sini padi harus dirawat dengan baik sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari pertanian, biar padi itu sendiri bisa tumbuh subur, hasilnya melimpah, juga kualitasnya banyak. Padi itu sendiri akan tumbuh dengan baik dan menjadikan padi itu sendiri daunnya buahnya lebat yang dilipat gandakan menjadi padi. Kalau padi sudah mendekati umur lebih dari 35 hari atau 40 hari, padi itu akan mulai keluar buahnya. Itu nanti menunggu, sedangkan umur padi itu sendiri bervariasi umurnya. Dari jenis-jenis padi ada yang umur 90 hari, ada yang 105, 120 tergantung jenis varietas jenis padinya. Jadi petani sekarang di zaman sekarang itu lebih banyak tanamnya dari padi yang jenis ini, jenis itu. Bahkan padi itu sendiri bukan hanya padi jenis yang warnanya putih, itu ada yang padi nanti berasnya itu jadi merah, yang dinamakan beras merah. Biasanya itu padi yang kayak gitu itu dikonsumsi untuk pabrik, untuk kebutuhan produksi kayak makanan bayi ataupun bubur-bubur bayi yang beras merah itu di tempat kami biasanya padi beras merah itu untuk komoditi bisnis ataupun cari uang, karena selain harganya itu lebih mahal, juga padinya berat. Tapi tidak semuanya, karena setiap orang itu bukan hanya untuk di bisnis tapi untuk dimakan. Jadi padi putih pun tetap ditanam, cuma kalau di era sekarang di 2021 di kampung kami atau di desa kami, di Desa Grecol, itu padi kebanyakan sudah hampir 80% itu padi merah.